Indah yang kebetulan satu lokasi di sini. Kelebihannya apa toh Nek? MI karo SD. Kalau di MI pendidikan agamanya itu ada tambahan 5 materi. Quran hadis, fikih, akidah akhlak, SKI, bahasa Arab. Yang artinya dari awal putra putri pendidikan sudah biasa mempelajari banyak. Jadi kalau otaknya akan berkembang lebih cepat. Tapi mungkin akhirnya ini kok saking bahwa pelajaran ini tambah oke. Nah, tidak seperti itu. Allah itu menciptakan otak kita itu berkembang dengan sangat pesat bila ada rangsangan. Jadi kalau dari MI, MTS, Alia sudah biasa ada tambahan 5 materi itu, dari satu sisi pengembangan agamanya, pengetahuan agamanya lebih bagus, pengembangan untuk otaknya juga akan lebih bagus. Ini untuk tahun ini SMA 1 dan Alia yang diterima di perguruan tinggi favorit lebih banyak dari Alia. Alhamdulillah sekolah atau madrasah itu sudah menjadi pilihan utama bagi orang tua. Jadi untuk menyenangkan semuanya, selamat sudah memberikan pilihan yang tepat untuk menyekolahkan putra putrinya di RA Permanida Brani. Dan stres punya putra putri yang masih balita itu khususnya harus dulu, karena di luar kadang di luar kita enggak kita ya mau mandi, mau sekolah, sudah selesai mandi, lari keluar, ada tanah, main tanah dulu. Kita harus kerja membersihkan hati. Padahal kerjaan kita kan tidak hanya ngurus anak kok, mau masak, sudah disiapkan itu keluarga. Seperti itu kita harus mengelola emosi dengan baik, dan semoga ini tidak menjadikan kita stres. Kalau saat kita mengalami, memang kita stres. Kita apa aja bukan seperti itu. Tapi nanti setelah 4-5 tahun itu akan menjadi cerita manis bagi pendengar semua. Nanti kalau sama anak-anak yang sudah remaja itu bisa kita duduk gimana, kemudian kita ceritakan masa kecilnya, itu akan menjadi salah satu bahan kita selalu mendekatkan diri pada anak. Dan itu akan menjadikan kegembiraan tersendiri bagi anak. Kemudian menikah, kenapa kita harus berinteraksi dengan anak? Anak kita itu harta yang tak ternilai. Kita harus selalu bisa mengambil hatinya, mengarahkan dia ke arah yang baik. Kalau salah itu ya salah, benar dia benar. Ada kewajiban kita untuk meluruskan dan mengajak anak kita. Nek melarang itu harus dengan alasan. Orang tapi berikan alasan. Orang-orang seperti ini mergone ini menggone karena akibatnya ini. Tapi sen ape sen kudu berlakoni itu aturannya ini menurut Quran dari Allah seperti ini. Insya Allah nanti itu yang akan menjadikan anak-anak itu ayo berada di kita. Oh, bapak itu melarang itu karena ada sebabnya. Aku itu dimakluk karena aturannya jelas. Aku masa depanku ingin seperti apa? Itu anak-anak dari kecil ini dari kita sudah pendidikan bisa arahkan karena anak-anak itu bermanfaat. Kemudian sinkronisasi pendidikan sekolah dan rumah. Ini nanti kegiatan parenting terus dari Bu Kepala dan penjagaan semua. Ini salah satu upaya untuk sinkronisasi pendidikan di rumah dan di sekolah. Di sekolah diajari ngaji, tapi di rumah dulu terus main HP terus. Nah, ini kan disinkronkan. Di rumah diajari ngaji, penjagaan di rumah bisa nyamak. Nah, tadi diajari apa? Surat apa? Sampai di mana? Coba perlu dibaca. Bunda sama ayah tak mendengar. Nah, ini yang seperti itu. Kemudian mendapatkan perspektif baru tentang pola pengasuhan, bisa mengasuh anak. Tapi mengasuh anak itu kan selalu berkembang, zaman selalu berkembang, dan kadang-kadang selalu untuk belajar. Belajar itu banyak cara. Bisa dengan dari HP, karena sekarang HP itu kan kamus pintar, apapun ada. Tapi juga jangan lupa ada gurunya, ada yang mengarahkan. Nah, seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini, insya Allah
Kemudian memahami psikologis anak. Nah, psikologis anak ini yang paling tahu itu bapak dan ibunya, terutama ibunya. Itu anakku itu nek seperti ini nggak suka, nek seperti ini suka, ini nggak suka, tapi baik untuk dia. Itu bagaimana caranya? Misalnya anak-anak tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah. Nah, ibu ini kan akan bagaimana caranya? Oh, sayurnya itu dibuat kue atau buahnya itu dibentuk-bentuk binatang supaya anak mau makan. Nah ini kemudian apa? Anakku itu senangnya gambar. Anakku senangnya utak-utik bermain elektronik. Anak itu setiap anak itu punya kecerdasan sendiri-sendiri. Tidak usah dituntut harus juara. Tapi keahlian atau karakter anak ini tadi apa? Itu yang menjadikan maksimalkan. Misalnya kita putri penjenengan misalnya gambar. Coba dicarikan hal-hal yang berkaitan dengan gambar. Syukur dileskin gambar. Jadi nanti anak ini akan punya keahlian lebih di gambar. Keahlian ini nanti yang akan menunjang kehidupannya di masa depan. Penjenengan ada yang tahu Mas Sabari Subandri? Ada yang tahu? Subandri dari Sabari Subandri Jalan. Beliau ini sejak lahir tidak punya tangan. Keduanya tidak ada tangannya sama sekali. Jadi nulisnya itu pakai kaki. Tapi dia sejak kecil kan suka gambar-gambar. Oleh orang tuanya kemudian dileskin gambar, dibawa kemana saja, tapi orang tuanya itu menjaga SMP 3. Dengan ekonomi yang terbatas, anaknya dikhususkan terus untuk gambar. Nah, ternyata dia pameran di Jakarta oleh orang asing. Kameranya itu sudah kelas internasional, jadi harganya itu sudah tidak rupiah lagi, tapi dolar. Penjenengan bisa main di galerinya di Jalan Merak, Galeri Sabari Subandri. Beliau juga menerbitkan buku-buku, nulisnya juga pakai kaki. Nah ini bisa kita lihat bahwa keterampilan itu bisa memberikan hidup layak bagi kita. Bapak Ibu bisa misalnya rumahnya lebih bagus dari rumah sekitar kiri kanannya. Ini ya kenapa anak-anak dari kecil penjenengan pribadi karakternya, kemudian tempat lebihkan ilmunya di situ. Kalau suka nyanyi juga ajaran nyanyi yang lebih baik khususkan itu insya Allah akan menjadi bekal bagi putra putri pendidikan terkait ini. Tadi sudah sebagian masuk ke atasnya. Komunikasi terbaik itu yang pertama serumah dengan kedua orang tua, dengan saudara kandungnya. Saya sudah karena pertama itu adalah saudara kita. Kemudian dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, saudara tunggalnya, itu juga mulai dikenalkan dari awal. Kemudian juga ini membangun keluarga yang sehat dan bahagia. Ini kuncinya di Bapak Ibu semua. Saatnya bisa sholat berjamaah, ajak untuk sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, doakan anak secara khusus. Bukan namanya satu persatu, meminta anak supaya menjadi anak yang soleh, soleha, sehat bahagia, kaya raya, berkah manfaat untuk umat. Dan semoga putra putri penjenengan semuanya menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Kalau di sekarang generasi emas itu tahun 2045, putra putri penjenengan sekarang usia sekitar berapa ya? 5 sampai 6 ya. Jadi nanti di saat 2025 itu usia sekitar 30-an. Usia 30-an itu sudah bisa menjadi pemimpin yang baik, karena kalau standar S1 itu 20 kan sudah lulus. Jadi sudah usia matang untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, ibu-ibu, ini tadi yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan dari
bahwa ibu atau